Terima kasih buat jemaat yang sudah hadir di ibadah jam 1 ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Segala hormat, pujian, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini. Kalau kami ada siang hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran ketidaktaatan kami. Mungkin persungutan kami Tuhan Yesus. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, supaya kami boleh masuk dalam hadirat-Mu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi kami kembali Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat kami terus dengan tali kasih-Mu. Sehingga pelayanan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan ruangan ini terlagi ruangan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan siang hari ini, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami boleh merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, sentuhan Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir, setiap kami yang datang di ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Dan kami boleh pulang membawa kemenangan lepas kemenangan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang letih lesu dan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati gembala sidang kami, Pastor Paulus Supit, yang sudah ada di Indonesia, yang sudah ada bersama-sama kami di ibadah ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati pengembalaannya Tuhan Yesus. Supaya senantiasa hamba-Mu ini duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tidak kompromi dengan dunia, tapi fokus kepada Tuhan pemilik langit dan bumi bahkan segala isinya. Berkati juga Tuhan istrinya Ibu Yani Tuhan. Kuatkan dan mampukan dia terus untuk tetap mendampingi gembala sidang kami. Menjadi contoh yang terbaik bagi gereja GBI Rem Tuhan Yesus. Kesehatan menjadi bagian gembala sidang kami maupun Ibu Yani Tuhan Yesus. Anak-anak menantu bahkan cucunya Tuhan Engkau berkati. Apapun yang menjadi pergumulan gembala sidang kami maupun Ibu Gembala bahkan anak-anak menantunya Tuhan Engkau adalah jawaban. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar siang hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan hentarkan kita untuk berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bawa pujian yang terbaik untuk hormat kemuliaan namanya, biar hadirat Tuhan turun atas setiap kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Setiap hari kami rasakan Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Sungguh indah perbuatan tangan-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu kami mengucap syukur, kami angkat pujian kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Kau sangat baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Siang hari ini kalau kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan Yesus yang teramat baik, yang selalu menyertai setiap langkah-langkah dan jalan hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Tuhan Yesus yang membawa kami ke tempat ini. Untuk kembali kami juga boleh diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu, bahkan sebentar lewat perjamuan yang kudus. Di tempat ini kami juga kembali berjumpa dengan Tuhan. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada kemenangan, mujizat lepas mujizat terjadi di tempat ini. Kiranya Tuhan lawat jamah sentuh kami, karena kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, amin. Terima kasih buat dukungan doa saudara.
Saya pelayanan di Amerika, semua berjalan dengan baik dan jadi berkat. Puji Tuhan selama 1 bulan saya ada di sana saudara. Dan saya mau katakan begini, Indonesia jauh lebih baik dari Amerika. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita. Karena itu ketika saya pelayanan saya bilang saya melayani khusus di gereja orang-orang Indonesia. Saya dari California sampai ke Philadelphia ujung ke ujung dan saya melayani terus saudara. Dan saya cuman mau bilang begini kepada gereja-gereja di Indonesia, saya melayani banyak gereja. Saya bilang kita orang Indonesia yang diutus untuk ada di negara ini, kita harus terbeban mendoakan negara ini. Kan Amerika identik dengan Kristen. Tapi hari ini hancur-hancuran saudara. Mereka begitu bebas. Ya. Sampai gereja untuk orang sakit. Gereja untuk orang berdosa. Siapapun yang punya masalah, apapun masalahnya, apapun segelap apapun kehidupannya, gereja adalah tempat untuk kita berubah. Tetapi kita tidak boleh juga mengakui sesuatu yang salah. Di tempat ini kita diperbaiki, tetapi gereja tidak boleh melanggar apa yang Tuhan mau. Di sana kemarin saya baru sampai tanggal 6 Juni, pas kebetulan baru mereka merayakan hari, saudara kalau saya ngomong pelangi ngerti ya. Mereka baru merayakan hari pelangi mereka mereka merayakan selama 1 bulan. Bulan Juni penuh mereka merayakan. Sampai mereka buat acara besarnya di istana. Semua toko restoran pasang bendera pelangi. Buat saya begini, mereka datang ke gereja boleh. Karena di tempat ini kita semua diperbaiki termasuk saya, saudara yang ada di tempat ini. Kita di tempat ini kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita disucikan. Tetapi kita nggak boleh juga mengakui sesuatu yang salah. Dan sekarang gereja-gereja dipaksa untuk bisa memberkati. Ngeri saudara di sana. Saya ngelihat Jakarta, saya cuma mau bilang begini, Jakarta jauh lebih baik dari Los Angeles, Jakarta jauh lebih baik dari New York, Jakarta jauh lebih baik dari kota-kota besar yang ada di Amerika. Di sana sekarang homeless itu begitu banyak. Saya nggak tahu homeless apa ya, bukan pemulung tapi apa? Ya apa? Gelandangan. Itu banyak. Sebetulnya tidak perlu mereka jadi homeless karena pemerintah mengeluarkan uang untuk memberi mereka uang tiap bulannya. Kalau tidak salah 1.000 lebih US dollar tiap bulan. Gelandangan itu dapat duit dari pemerintah. Cuman masalahnya kalau di Amerika itu kita harus kerja dan kerja. Bahkan mereka buka peluang untuk kita bisa bekerja. Jangan saya ngomong begini saudara rame-rame pindah ke Amerika. Tapi saya mau katakan Indonesia hari ini. Setelah saya keliling selama 1 bulan di Amerika. Indonesia jauh lebih baik. Tepuk tangan dulu dong buat Indonesia. Sekarang di sana bebas, kalau misalnya ada orang merasa bahwa dia ini kucing atau anjing, saudara harus bisa memperlakukan dia seperti kucing atau anjing. Itu yang terjadi dan itu saya lihat. Saya juga lihat ke daerah-daerah yang dibilang katanya tempat zombie. Sudah tahu ya tempat zombie ya. Dan itu saya lihat ada beberapa blok yang memang saya lihat ada banyak polisi, tapi mereka tidak tangkap mereka selama saudara cuman make, nggak apa-apa. Saudara tidak jual, yang ditangkap yang jual. Jadi di beberapa blok itu yang katanya saudara lihat di YouTube zombie-zombie itu real nyata. Saya lihat dengan mata kepala sampai saya cuman bilang begini, Pak, saya boleh nggak mau lihat dong yang katanya daerah tempat katanya orang kayak zombie. Saya dibawa sama pendeta di sana keliling. Ada videonya di sini. Benar. Saudara juga bisa lihat di YouTube. Saya nggak perlu kasih lihat saudara. Itu real, nyata. Di San Francisco, di Philadelphia. Ngeri saudara. Karena itu ketika kita yang dari Indonesia bisa melayani di Amerika, mereka senangnya luar biasa. Mereka juga sulit hari ini. Mereka sedang berjuang saudara untuk bisa, bahasanya apa? Survive.
bertahan. Karena itu kita bersyukur ada di Indonesia. Nah, waktu saya sampai di Amerika, saya surprise. Saya sampai hari Selasa. Saya hari Minggu sudah pelayanan. Dan ternyata hari Jumat saya ditelepon oleh gereja mengundang saya dikasih tema. Saya dapat beberapa tema di sana. Ya, termasuk waktu minggu berikutnya ada tema Father's Day. Karena di sana merayakan Father's Day, sedangkan kita Indonesia tidak pernah merayakan Father's Day. Dan saya harus bicara tentang Father's Day. Dan itu satu tantangan buat saya. Karena buat saya kita Indonesia gak pernah merayakan Father's Day. Jadi saya ada 2 kali, 3 kali khotbah saya harus bicara tentang Father's Day. And I miss my father. Yang ketawa tuh yang tahu tuh. Oke saudara, waktu saya minggu pertama saya dikasih temanya adalah jangan datang pada Tuhan dengan tangan hampa. Ini yang saya mau sampaikan. Nanti berikut saya juga mau sampaikan tentang Father's Day. Yang berikutnya lagi saya mau sampaikan sesuai dengan tema-tema yang saya dapat. Di sana justru saya banyak dapat belajar saudara. Ada banyak khotbah yang firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagikan buat saya. Dan saya mau bagikan buat saudara. Khotbah pertama saya di Amerika. Temanya yang diberikan oleh gereja yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Nehemia. Temanya jangan datang dengan tangan hampa. Jangan datang pada Tuhan dengan tangan hampa. Saya waktu dapat tema ini di hari Jumat, saya bilang Tuhan pendetanya gak kira-kira, undang saya sih undang saya. Cuman saya mau pelayanan hari Minggu, hari Jumat saya ditelepon dikasih tema. Tapi saya bersyukur akhirnya saya hari Jumat malam Sabtu itu saya tidak kemana-mana, saya fokus untuk pelayanan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dan dia kasih ayat yang buat saya, terkadang ayat ini juga saya jarang khotbahkan di gereja sendiri. Tapi ternyata saya diberkati lewat firman Tuhan ini. Ketika saya sampaikan di gereja Bapak Pendeta Nehemia. Dan saya mau bagi berkat buat saudara. Saudara buka Malaiki 3, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan lihat Malaiki 3, kita akan baca bergantian ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca bergantian. Judul dari perekup ini pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Saya ulangi, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ya, jangan saudara rubah ini. Ya, sekarang juga rame orang bicara tentang perpuluhan. Terserah. Saudara mau kasih tidak kasih itu hak saudara. Saudara mau kasih persembahan tidak kasih persembahan itu hak saudara. Gereja tidak pernah paksa. Tapi saya akan sampaikan berkat firman Tuhan yang saya dapat ketika saya dikasih tema dan dikasih ayatnya. Saya mau bagi buat saudara ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan Tuhan bukakan ketika saya ada di Amerika dan ini sangat amat memberkati. Saya diberkati. Kita baca bergantian, saya akan baca ayat 6, saya minta nanti saudara baca ayat yang ke-7. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Ayat 12 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara dikasih Tuhan. Ayat 6 sudah dengan jelas katakan. Bahwasanya aku Tuhan tidak pernah berubah.
Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Saudara catat ini. Dia tidak pernah berubah. Artinya dia tetap sama. Tadi ada lagu kan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Terus sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus dia katakan dia tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, artinya apa saudara? Janjinya juga tidak akan pernah berubah. Ini bicara tentang perpuluhan. Saya percaya mungkin saudara lebih tahu tentang perpuluhan. Cuman masalahnya kita memberikan atau tidak. Dan hari ini saudara tidak dipaksa. Saya ulangi, saudara tidak dipaksa untuk memberikan perpuluhan. Saya ingin mengajak kita semua melihat satu ayat Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 katakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam Malayaki tadi, kalau kita membawa persepuluhan janji Tuhan kepada saudara dan saya, dia akan bukakan tingkap-tingkap di langit. Saya nggak usah baca yang tadi dia kena kutuk dan sebagainya, nggak perlu. Itu nggak, buat saya nanti kita dibilang pendeta nakut-nakutin, nggak perlu. Tetapi janji Tuhan sampai Tuhan Allah bilang begini, ujilah aku. Ujilah aku. Coba kembali lagi, kita lihat firman Tuhan tadi. Dikatakan begini, dalam Malaki 3 tadi. Mana tadi ya? Ya, ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ini yang ngomong Tuhan saudara. Dikatakan ujilah aku, firman Tuhan semesta, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan kita diingatkan di dalam perjanjian baru bahwa Allah yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan suruh kita bahwa persembahan persepuluhan itu untuk apa? Untuk pekerjaannya, untuk itu cara kita memuliakan Tuhan. Selain pujian penyembahan, selain saudara mempersembahkan ya hidup saudara nih, dengar firman, kita memuji Tuhan, itu juga cara untuk kita menyembah Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, membawa persembahan kita, itu juga cara kita menyembah Tuhan. Saya dikasih tema ini, saya bilang ada Tuhan. Karena buat saya sensitif, tapi ketika saya berani menyampaikan kepada jemaat, Bapak Pendeta Nehemia, saya bilang dan saya diberkati, nanti saudara lihat, ada hal-hal yang luar biasa saya dapat dari Tuhan. Dan Tuhan mau bukakan nih. Dalam Filipi 4 ayat 19, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan hari ini Tuhan mau kita memuliakan dia. Lewat apa? Pujian, penyembahan. Lewat persembahan kita. Itu yang Tuhan mau. Sehingga lewat semuanya itu nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Saudara mau kasih, puji Tuhan. Saudara tidak kasih, tidak apa-apa. Tapi ingat Yosua 21 ayat 45. Lihat Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45 dikatakan begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ada amin. Kita balik lagi ke Malayaki 3. Jadi ketika firman Tuhan katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa ayat 12 menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku, masakan aku tidak membukakan tingkap-tingkap di langit. Jadi artinya apa? Kalau kita lakukan bagian kita saudara,
dia mungkin tidak tepati janjinya. Segala keperluanmu, segala apa yang kita butuhkan bukan hanya materi, kesembuhan, kemenangan, kekuatan, semua itu dia akan berikan kepada kita. Ada amin? Ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Coba lihat bilangan 23. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Yuk kita baca satu ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini janji Tuhan. Hari-hari ini bicara tentang persembahan, memberikan persembahan, memberikan ucapan syukur, membawa persepuluhan, sepertinya tabu. Saya sendiri jujur suka ngeri-ngeri sedap bawa firman Tuhan di gereja yang Tuhan percayakan tentang persembahan persepuluhan. Karena apa? Sensitif. Tapi ketika saya diberkati bisa menyampaikan dan saya lihat jemaat diberkati, saya juga harus bagi ini kepada saudara. Dan janji Tuhan tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Bahkan jelas firman Tuhan katakan, Allah bukanlah manusia. Kalau dia berjanji, maka janji itu akan ditepati. Lukas 6 ayat 38 katakan, dan kamu diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran, perhatikan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita pakai ukuran Tuhan, kita bawa persembahan persepuluhan kita, dengar baik-baik. Janji Tuhan, tingkap-tingkap di langit terbuka, berkatnya diberikan dengan limpah. Jadi ukuran yang kita pakai. Jadi gak dipaksa. Saudara kasih gak kasih gak apa-apa. Tapi saya rindu saudara juga diberkati. Lebih dan lebih lagi. Tapi saya mau bicara tentang sesuatu yang Tuhan kasih buat saya. Jadi begini saudara. Untuk melakukan bagian ini saudara. Saya cuma mau bilang begini, inti dari khotbah saya. Saudara dan saya butuh Tuhan. Apa? Tuhan. Karena kalau nggak ada Tuhan saudara, ini akan menjadi berat untuk kita lakukan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara ingat cerita Sakeus? Saudara, saya selalu katakan, apa masalah Sakeus? Sakeus punya masalah keluarga, betul? Jangan bilang selalu badan pendek. Buat Sakeus badan pendek gak masalah, buktinya dia bisa naik ke atas pohon. Halo, ya. Messi saya selalu bilang badan pendek kaya. Jadi jangan selalu bilang badan pendek masalah, ya. Jangan bilang juga Messi. Sakeus punya masalah sebagai pemungut cukai. Buat Sakeus dia gak pusing. Yang penting dia dapat uang yang dengan cara yang tidak baik. Buat Sakeus tidak masalah. Yang penting dia bisa menjadi orang kaya. Jadi itu bukan masalah Sakeus. Masalah Sakeus bukan badan pendek. Masalah Sakeus bukan soal pemungut cukai. Dia bukan hanya pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Masalah Sakeus bukan lagi soal dibenci. Sakeus nggak pusing dibenci oleh banyak orang. Buktinya apa? Sakeus ketika Tuhan Yesus lewat ada orang banyak. Sakeus ada di antara orang banyak itu. Itu artinya Sakeus tidak takut dengan orang banyak yang membenci dia. Tapi Sakeus punya masalah keluarga. Masalah keluarga disebabkan oleh karena Sakeus cinta uang. Dia pengen jadi kaya raya, dia mungkin pengen membahagiakan keluarganya, menghalalkan segala cara. Sehingga akhirnya dia punya masalah keluarga. Dan saya selalu katakan buktinya dalam Lukas 19 ayat yang kelima. Tuhan Yesus suruh Sakeus turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada apa di rumah Sakeus?
Sakeus punya problem. Lalu Sakeus dalam ayatnya yang ke-9, Tuhan Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan hanya kepada Sakeus, kepada rumah ini. Kata keselamatan di situ ditulis dengan kata soteria, yang artinya bukan hanya terima keselamatan, tapi diselamatkan, ditolong, dipulihkan. Kenapa bisa punya masalah? Karena saya yakin kalau Sakeus mungkin kuat mentalnya ketika dia dibenci oleh banyak orang. Tapi dengar baik-baik, jadi istri Sakeus, jadi anak Sakeus, belum tentu Sakeus dan istrinya dan anaknya kuat seperti Sakeus. Zaman dulu belum ada mall. Mungkin hanya ada satu pasar di kampungnya. Ketika dia pergi, ketika Sakeus dibenci, pasti istrinya pun dibenci. Kalau Sakeus dibenci, anaknya pun pasti dibenci, nggak punya teman main, saudara. Dan akhirnya apa? Gara-gara dia cinta uang, rumah tangganya hampir hancur. Karena itu, perhatikan, Sakeus berkata apa kepada Tuhan dalam Lukas 19, ya bisa ditampilkan. Separuh milikku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kuperas, ku ganti 4 kali lipat. Karena apa? Gara-gara ini nih, gara-gara uang, dia punya hubungan tidak baik, istri anaknya juga kena imbasnya. Tetapi Sakeus seorang yang cinta uang, dengar baik-baik, kapan Sakeus bisa melakukan itu semua? Perhatikan, lihat ayatnya yang ke-6. Boleh ditampilkan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Sakeus, firman Tuhan katakan apa? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa? Karena dia bilang gini, Tuhan Yesus nih hebat. Dia tahu masalahku tuh di rumah. Ketika Tuhan Yesus bilang, Sakeus turun, aku harus menumpang di rumahmu. Karena kan dia dengar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Dan ketika Tuhan Yesus bilang, hari ini aku harus menumpang di rumahmu, Sakeus menerima dengan sukacita. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia izinkan Tuhan masuk, dia bisa melakukan bagiannya. Dia bisa melepas separuh miliknya. Bahkan dia katakan, kalau ada orang yang kuperas, akan kuganti 4 kali lipat. Keren gak? Jadi ternyata saudara, untuk kita bisa memberi kepada Tuhan, kalimat saya, harus ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin. Kalau enggak susah saudara. Kalau enggak berat. Karena matematika kita gak akan pernah bisa sampai seperti matematikanya Tuhan. Matematikanya Tuhan 5 tambah 2 sama dengan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Itu matematikanya Tuhan. Matematikanya Tuhan, beri maka engkau akan diberi. Itu matematikanya Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan saudara, kita akan pakai 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nggak ada sisa. Dengan kata lain, kita takut kurang. Kita takut nggak punya. Kita takut susah. Itu yang terjadi saudara. Saya mau tanya sama saudara. Saudara ingat kisah janda di Sarfat? Halo? Janda di Sarfat, kita tahu dia cuma punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Dan dia cuma kumpulkan 2-3 batang kayu. Karena apa? Dia cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk dia buat roti. Tetapi kita tahu bahwa janda di Sarfat ini berani memberi lebih dulu untuk siapa? Elia. Pertanyaan saya, kenapa janda ini berani memberi atau membuatkan terlebih dahulu? Padahal dia udah bilang gini, setelah kami olah tepung minyak ini menjadi roti, setelah itu kami akan makan dan kami akan mati karena udah gak punya apa-apa lagi. Tapi kenapa dia berani memberikan atau membuatkan terlebih dahulu untuk Elia? Hidup itu pilihan saudara.
Sekarang saya tanya sama saudara. Mana yang benar? Pilih nyawa anaknya atau memberi kepada Elia? Mana yang benar? Yang benar adalah kalau saya saudara pilih nyawa anak saya. Bahwa saya mau berikan lebih dulu untuk anak-anak saya. Halo? Iya kan? Saya nggak akan buatkan untuk Elia. Karena cuma ada sisa sedikit. Kalau bisa anak saya yang makan lebih banyak. Kalau perlu saya pun puasa. Itu yang benar. Hidup ini adalah pilihan. Tapi kenapa perempuan ini berani, janda di Sarfat ini berani memberikan atau membuatkan terlebih dulu untuk Elia? Ada yang tahu? Taat. Kita lihat dulu ayatnya Pak. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Ya, jadi 1 Raja-Raja 17 ayat 12 firman Tuhan katakan ini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, setelah kami memakannya kami akan mati. Tapi tahu gak saudara, kenapa dia berani memberikan terlebih dahulu buat Elia? Lihat ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda. Untuk apa saudara? Pertanyaan saya. Apakah Tuhan sudah datang ngomong sama ini janda atau belum? Hah? Sudah? Tuhan sudah ngomong apa belum? Hah? Belum. Coba saya bacakan. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Ini Tuhan ngomong nih sama Elia. Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah. Sudah apa belum? Sudah. Jadi sebelum Elia berangkat, Tuhan udah ngomong dulu nih sama nih janda. Makanya nih janda gak takut mati. Gak takut kurang. Tuhan sudah ngomong dulu. Saudara, untuk melakukan bagian kita. Saya cuma mau bilang begini, kita butuh Tuhan. Ada amin. Karena matematika kita nggak sampai. Saudara dan saya butuh Tuhan untuk bisa memberi. Dan salah satu kunci untuk kita juga diberkati. Jangan lupa kita diberkati itu untuk memuliakan Tuhan. Adanya tempat ini, adanya doa kita juga bisa punya gedung gereja sendiri. Kita bisa terus melayani. Itu untuk pekerjaan Tuhan. Gereja gak maksa. Kita gak pernah jalanin lagi kantong kolektor saudara. Saudara keluar ada kotak. Saudara mau kasih, monggo. Tidak kasih tidak apa-apa. Saudara mau bawa persembahan persepuluhan saudara silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Tapi saya cuma mau ingatkan saudara. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau dia bilang tingkap-tingkap di langit terbuka. Artinya segala keperluanmu Tuhan yang cukupi. Dan Tuhan bilang dia akan menghardik. Engkau tidak akan kekurangan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada mujizat terjadi dalam hidup saudara. Karena Tuhan menyertai kita. Dan kita melakukan bagian kita. Saudara, kalau kita bicara bawa persembahan, bukan soal besar kecilnya. Tuhan lihat hati. Ketika dalam Markus ada seorang yang memberi 2 peser. Tuhan Yesus panggil murid-murid dalam ayatnya, Markus 12 ayatnya yang ke-43. Tuhan Yesus yang memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan. Tapi yang luar biasanya, Tuhan panggil murid-muridnya. Supaya murid-muridnya belajar, lihat nih. Dipanggil nih, Tuhan perhatikan. Tuhan bilang begini, ini Tuhan Yesus loh yang ngomong.
Tuhan Yesus panggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Perhatikan ayat 44. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya begini, dia memberi dengan segenap hati. Dia gak takut. Karena dia tahu dia ada sampai hari ini. Karena berkat Tuhan. Ada amin. Saudara dan saya ada sampai hari ini. Itu karena berkat Tuhan. Saya bisa pelayanan ke Amerika. Itu karena berkat Tuhan. Jangan kadang-kadang begini. Saya lihat ada ilustrasi saudara. Ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil ini dikasih coklat. Dikasih sama bapaknya 1 coklat. Terus dia bilang, kamu dikasih coklat ini senang gak? Senang Pak. Tapi papa mau tanya sama kamu. Ketika papa kasih adik kamu 2 coklat. Perasaan kamu gimana? Anaknya bilang, ya itu gak adil Pak. Aku pasti marah. Tapi bapaknya bilang begini. Kamu tahu gak? Tadinya kamu gak punya coklat. Terus papa kasih kamu coklat. Kalau papa kasih adik kamu lebih, kenapa kamu marah? Orang tadinya kamu gak punya coklat, papa kasih kamu coklat. Semestinya kamu bersyukur dan nikmati berkat yang papa kasih. Coklat yang papa kasih, nikmati. Karena semua yang kita dapat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi, tapi Tuhan juga yang akan mengambil. Pengkhotbah katakan ada yang menanam, ada yang cabut yang ditanam. Bahkan sampai hidup kita, Tuhan yang atur. Berkat kita juga Tuhan yang atur. Bukan soal besarnya saudara. Tapi saya mau ajak saudara. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Bawalah persembahanmu yang terbaik. Saya tutup dengan 1 ayat terakhir saudara. Saya coba merenung. Kenapa pendeta Nehemia, gereja di Amerika, suruh saya khotbah dengan tema jangan datang pada Tuhan dengan tangan hampa. Karena ini saudara, lihat 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yuk kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi perhatikan apa yang paling teratas saudara. Apa yang paling pertama tuh Alkitab catat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini keadaan akhir zaman. Dan ketika ini terjadi saudara. Inilah yang membuat orang akhirnya selalu berhitung dengan Tuhan. Pilihan di tangan kita. Kita mau memberi, kita tidak memberi. Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan cuma mau berjanji. Pak, itu kan perjanjian lama. Saudara gak bisa hapus perjanjian lama. Cuman hidup di perjanjian baru. Saya mau kesaksian, saya tutup dengan 1 kesaksian. Dulu waktu saya di Amerika, tahun 90, saya sekolah di Amerika. Saudara, waktu saya sekolah di Amerika, saya pernah sekolah di Redlands. Redlands itu daerah Loma Linda. Itu boleh dibilang kota Loma Linda atau daerah itu banyak orang Indonesianya, terutama di daerah itu banyak orang yang beragama Advent. Saudara tahu Advent ya? Saya jadi waktu ke Amerika tinggal di tante saya 1 tahun hampir 2 tahun pertama. Sebelum waktu itu kita pisah tinggal di tempat sendiri. Saudara, saya tinggal di tante saya yang agamanya Advent. Dan saya dipaksa ikut jadi vegetarian karena orang Advent itu
rata-rata vegetarian. Tidak makan daging. Dan yang lain-lain itu. Dia pegang perjanjian lama, dia pegang betul itu perjanjian lama. Tapi memang betul, perjanjian baru sekarang memperbolehkan kita. Mereka nggak boleh makan babi. Haram. Sampai hari ini. Kemarin waktu saya ke Amerika, saya kangen dengan teman-teman saya. Saya dibawalah ke gereja mereka, gereja saya dulu, Advent. Itu selesai ibadah itu selalu ada makan-makan, istilahnya potluck. Makan bersama, semua orang bawa makanan. Wah, makanan banyak banget, karena itu salah satu gereja Indonesia yang paling banyak itu selalu gereja Advent. Itu kurang lebih ada sekitar 400 orang. Penuh. Makanan banyak. Sampai dia bilang, Paulus sudah duduk, saya dilayani sama om, tante, sama teman-teman saya. Mereka ambilin saya makanan. Dan waktu makanannya sampai, kelihatannya enak karena makanan masakan Indonesia. Tapi semuanya itu bohongan. Sosisnya bohongan, dagingnya bohongan. Artinya itu semua vegetarian. Dan waktu dia bilang ini, Paulus, tapi ini semua vegetarian ya, nggak apa-apa ya. Saya langsung nyeletuk begini, saya bilang begini, om, tante, nggak apa-apa, saya ingat waktu dulu saya ikut sama tante Ros. Karena saya 2 tahun kan jadi vegetarian. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, mereka pegang betul tuh perjanjian lama. Sekalipun sekarang kita juga hidup di zaman perjanjian baru. Salah nggak? Boleh-boleh aja mereka pegang perjanjian lama. Tapi jangan juga kita tidak pegang perjanjian baru. Dalam perjanjian baru yang keluar yang najis. Udah bukan lagi babi kalau kita makan, itu haram. Tapi babi yang keluar dari mulut kita. Iya kan, tahu kan? Babi lu, anjing lu. Tapi kalau anjing masuk, babi masuk. Tapi kalau anjing, saudara, saya cuma mau bilang ini, itu haram. Jangan makan anjing. Anjing itu man best friend. Tapi yang saya mau sampaikan begini, saudara. Ketika mereka pegang perjanjian lama, itu satu kota Lemelin, itu ada rumah sakit Advent terbesar. Jadi kota kecil itu, banyak orang Indonesia dan rata-rata terkenal, saudara bisa cross check. Itu mayoritas, sebagian besar, semua beragama Advent. Dan saya baru tahu, saudara, ada istilah, saudara buka di Google, coba buka apa itu Blue Zone. Blue Zone. Blue Zone adalah kota daerah yang rata-rata orang bisa hidup lebih lama, di atas 100 tahun. Dan itu ada di Jepang, tapi juga salah satu yang terbanyak di mana, saudara? Adanya di Loma Linda. Saudara cek di Google, kalau memang saya buat-buat, itu ada di Google. Kenapa mereka bisa rata-rata hidup di atas 100 tahun? Karena mereka pegang perjanjian lama. Umur mereka lebih panjang. Badan mereka lebih sehat. Yang saya mau katakan begini. Kita jangan mentang-mentang hidup dalam perjanjian baru. Kita lupakan perjanjian lama. No. Di dalam perjanjian lama ada janji Tuhan. Jadi kalau kita juga memberi, saudara, Tuhan akan tepati janjinya. Karena dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selama kita lakukan bagian kita memberi, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit buat kita. Tuhan Yesus memberkati.